Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lina SPDMT selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Lembang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU. Yang saya hormati orang tua peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dan anak-anak kelas 10 yang Ibu banggakan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu materi tentang sadar hukum. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Ria Maria Handayani sebagai guru mata pelajaran PPKN. Sebelum mulai, marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kesadaran hukum itu dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Lalu, mengapa kesadaran hukum itu sangatlah penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Jawabannya, karena sadar hukum itu merupakan wujud sikap dari anggota masyarakat dalam mematuhi hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sadar hukum itu pertama ada di lingkungan keluarga. Sekarang kita bahas sadar hukum di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku seperti contohnya, 1. Selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Ketiga, menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang tua. Dan yang kelima, menghormati semua anggota keluarga. Sedangkan sadar hukum di lingkungan sekolah, kesadaran hukumnya dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut, yaitu selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah, kemudian disiplin dalam belajar, ikut upacara bendera seminggu sekali, kemudian menyeberang jalan pada tempatnya, dan tidak membuat resah di masyarakat. Sedangkan sadar hukum di lingkungan masyarakat dapat dicerminkan dalam beberapa sikap, yaitu 1. Menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, kemudian tidak bertindak di luar norma, dan selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Lalu bagaimana kalau kita ingin sadar hukumnya itu di lingkungan negara? Nah, sadar hukum di lingkungan negara meliputi menjaga nama baik bangsa dan negara, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara, kemudian membayar pajak, dan saling menghormati antar sesama warga. Lalu bagaimana sih usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum? Yaitu dengan mengembangkan keputusan di seluruh lapisan masyarakat. Maksudnya, usaha ini dilakukan agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Kemudian yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, dan di samping itu memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legalisasi. Nah, dalam kehidupan masyarakat, patuh terhadap peraturan sangat bermanfaat untuk menciptakan suasana tertib dan teratur dalam hidup bermasyarakat. Karena di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukumlah yang mengatur agar hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang akan berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi.
untuk mempertinggi kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang menuju pada disiplin hukum. Disiplin hukum inilah yang melahirkan kebudayaan hukum dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kita dapat menikmati ketentraman dan kebahagiaan apabila semua penghuninya berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang sedang belajar, anggota keluarga yang lain tidak boleh membunyikan radio atau tape recorder keras-keras, karena dapat mengganggu konsentrasi yang sedang belajar. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, membiasakan diri menaruh barang-barang pada tempatnya, misalnya buku-buku, tas sekolah, dan alat-alat sekolah lainnya. Kemudian sepatu, kaos kaki, dan sebagainya. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, kita tidak repot mencarinya, serta makan dan tidur secara teratur agar kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang dipatuhi oleh seluruh siswa dan pegawai yang ada. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, semuanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Seorang siswa yang disiplin tidak pernah datang terlambat ke sekolah, kemudian berpakaian rapi dan selalu menggunakan seragam yang telah ditentukan. Di sekolah, siswa tidak boleh membuat kegaduhan dan kerusuhan yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama teman ataupun mengundang permusuhan dengan siswa dari sekolah lain. Siswa yang bertanggung jawab tidak akan mengecewakan orang lain. Apabila diserahi tugas, ia akan menyelesaikan dengan baik. Contohnya piket, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan tidak suka mencoret-coret tembok. Apabila ada pekerjaan rumah, seorang siswa yang baik itu akan mengerjakannya dengan cepat dan baik. Demikian apabila ada ulangan, ia akan menyelesaikannya dengan baik dan jujur. Nah, sadar hukum di lingkungan sekolah itu contohnya kita selalu mentaati setiap tata tertib yang ada di sekolah. Nah, lalu bagaimana sih contoh-contoh para pelajar yang tidak sadar hukum? Contohnya, rambutnya panjang, kemudian suka mencoret-coret tembok atau suka mencoret-coret meja. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau tidak sadar hukum yang dilakukan oleh pelajar. Kemudian tawuran, berkendara di bawah umur, bolos, konvoi kelulusan, rokok dan miras, milan remaja, kemudian buang sampah sembarangan, dan yang terakhir bullying. Karena itu yuk mari kita sukseskan visi misi sekolah kita SMA Negeri 2 Lembang, yaitu membentuk insan akademis yang religius, unggul kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Nah, salah satunya yaitu dengan satu, menghormati guru dan orang tua, lalu rukun dalam keluarga, bersikap tolong menolong. Lalu apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum? Salah satunya satu, mengikuti sholat duha, kemudian berprestasi di luar sekolah, kemudian kerjasama dengan kepolisian, lalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengikuti kejuaraan, bijak dalam bersosial media, sopan dalam bersosial media. Nah, semua itu tertuang dalam Pancasila. Nah, sekian pemaparan materi sadar hukum dari Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan, dan jangan lupa jadilah pelajar yang sadar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.